Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang format dokumen pengolah kata. Setelah sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang beberapa format di antaranya layout, font, dan paragraf. Materi format dokumen pengolah kata ini ada pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital dengan kompetensi dasar 3.3, evaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian, ada kompetensi dasar keterampilan 4.3, yaitu menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Format dokumen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini diantaranya find replace, tabel, kolom, ilustrasi, header dan footer, mail merge, table of content, dan mencetak halaman. Yang akan kita bahas adalah tentang find replace. Ketika memformat dokumen dengan banyak halaman, tentunya dibutuhkan waktu yang lebih untuk mencari sebuah kata atau frase tertentu. Ini akan sangat menyulitkan. Oleh karena itu, Microsoft Word menyediakan fitur Find and Replace. Nah, fitur Find ini digunakan untuk mencari kata atau frase, sedangkan fitur Replace digunakan untuk mengganti kata atau frase yang telah ditemukan. Nah, untuk mencari kata pada teks berikut, caranya adalah kita masuk ke menu Home, kemudian pilih kelompok Editing, dan kita pilih Find untuk mencari kata atau frase. Nah, misalkan kita akan mencari kata lampu pada teks yang ada di samping. Di sini akan muncul beberapa hasil, di mana kalimat-kalimat tersebut mengandung kata lampu. Setelah kita menemukan teks yang kita cari atau kata yang kita cari, ketika kita akan menggantinya, maka kita akan gunakan fitur Replace. Misalkan kita akan ganti beberapa kata lampu di sini menjadi cahaya. Contoh, di sini ada kata bagaimana mengendalikan lampu secara otomatis. Nah, kita akan ganti kata lampu di sini menjadi cahaya. Caranya adalah kita pilih teksnya, kemudian kita pilih tombol navigasi di samping, kemudian kita pilih Replace, dan kita masukkan kata lampu, kita rubah menjadi cahaya. Kita klik Replace. Nah, maka otomatis akan berubah kata lampu tadi menjadi kata cahaya. Kalau kita akan mengubah seluruh kata lampu ini menjadi kata cahaya, maka kita pilih Replace All. Oke, semua selesai. Ada 10 pergantian kata lampu menjadi cahaya. Oke, nah tadinya di sini ada cahaya lampu, jadi berubah menjadi cahaya-cahaya. Seperti itu. Mudah bukan? Yang selanjutnya adalah tabel. Untuk membuat tabel pada Microsoft Word, caranya adalah masuk ke menu Insert, kemudian pilih Table. Nah, kita bisa tentukan jumlah baris dan jumlah kolom yang kita butuhkan. Misalkan, pada kali ini kita akan buat 3 baris dan 4 kolom. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Dari 3 baris dan 4 kolom yang kita pilih, maka akan menghasilkan 12 sel. 12 sel yang terbentuk. Nah, untuk menambahkan kolom atau baris pada nada yang sudah ada, caranya adalah kita letakkan kursor pada sel yang akan kita tambahkan. Misalkan kita akan menambahkan dekat dengan sel seperti ini. Caranya adalah dengan mengklik kanan, kemudian pilih Insert. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan, tergantung kalian membutuhkan tambahan kolom atau baris. Bisa kolom sebelah kiri, kolom sebelah kanan, atau baris atas dan bawah. Misalkan kita akan tambahkan baris di bawah dari kursor yang aktif tadi, maka muncul baris tambahan seperti ini.
Nah, bagaimana sekarang cara menghapus baris, sel, atau kolom yang sudah ada? Misalkan kita akan menghapus baris pertama ini. Caranya adalah kita letakkan kursor pada baris yang akan kita hapus, kemudian klik kanan, pilih delete cell. Nah, kita pilih berarti delete entire row. Kemudian klik OK. Maka baris tersebut akan hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencoba menggabungkan dua sel atau beberapa sel menjadi satu sel. Contoh, kita akan menggabungkan 6 sel ini menjadi satu sel. Maka yang pertama kita blok dulu sel yang akan kita gabungkan, kemudian klik kanan dan pilih merge cell. Maka selnya berubah menjadi satu. Nah, sebaliknya, bagaimana cara kita untuk memisahkan sel-sel yang sudah menyatu ini? Caranya adalah dengan mengklik kanan, kemudian kita pilih split cell. Nah, di split cell ini kita akan mengubah menjadi beberapa sel yang kita inginkan. Misalkan, kita akan merubah menjadi 2 kolom dan 3 baris seperti yang di awal. Kita klik OK, maka akan berubah menjadi seperti ini. Yang selanjutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi dikelompokkan dalam kelompok illustration yang ada pada menu insert. Nah, ini terdiri dari picture, online picture, shapes, smart art, chart, dan screenshot. Nah, di sini kita ambil salah satu contohnya, yaitu misalkan kita akan menyisipkan picture. Caranya dengan masuk ke menu insert, kemudian pilih pictures. Nah, kita pilih gambar mana yang akan kita sisipkan pada teks yang sedang aktif. Misalkan kita pilih gambar ini. Setelah kita pilih, maka tekan tombol insert. Nah, maka gambarnya akan muncul. Kita bisa atur ukurannya seperti apa, dan kemudian kita juga bisa atur posisi atau letak dari gambar di antara teks-teks ini dengan memilih crop text. Misalkan kita ingin tempatkan gambar ini di belakang teks, maka kita pilih berarti behind text seperti, atau kita akan pilih inline with text, artinya berdampingan dengan teks yang ada seperti ini. Yang selanjutnya adalah kolom. Dokumen dengan format lebih dari satu kolom banyak digunakan terutama pada majalah, koran, jurnal, atau publikasi yang lainnya. Nah, untuk menggunakan format kolom, caranya adalah masuk ke menu layout. Nah, kemudian kita pilih teks yang akan kita rubah menjadi beberapa kolom. Misalkan kita pilih teks satu paragraf ini, kemudian masuk menu layout dan pilih kolom. Kita bisa memilih jumlah kolom yang kita inginkan, misalkan 2, maka kita pilih yang ini. Nah, format teksnya berubah menjadi seperti ini. Yang selanjutnya adalah header dan footer. Header terletak di bagian atas setiap dokumen, sedangkan footer di bagian bawah dokumen. Nah, header dan footer ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan tambahan seperti nama penulis, tanggal, nomor halaman, atau keterangan lainnya. Nah, untuk menyisipkan header dan footer, kita bisa pilih menu insert, kemudian kita bisa pilih header atau footer. Misalkan kita akan pilih header. Nah, kita tentukan jenis header yang akan kita gunakan. Contoh, misalkan kita pilih yang pendek. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita rubah dokumen title-nya, misalkan menjadi simulasi dan komunikasi digital. Nah, selanjutnya kita pilih kelas header and footer, maka tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya adalah mail merge.
Mailmerge adalah fasilitas yang disediakan oleh Microsoft Word untuk mencetak beberapa surat, amplop, label untuk dikirimkan kepada banyak pihak. Contoh di sini kita akan mencetak label dengan database yang sudah kita sediakan. Nah, untuk Mailmerge ini kita harus punya database yang sudah kita buat di Microsoft Excel. Contoh seperti ini. Kita akan mengirim beberapa surat kepada teman kita dan alamatnya. Nah, data ini harus sudah kita simpan di dokumen atau tempat kalian menyimpannya. Nah, kemudian kita masuk ke yang tadi. Di teks ini, kita akan otomatis memunculkan nama dan alamat dari database yang ada di Microsoft Excel. Caranya adalah dengan memilih mailing, kemudian select recipients, we'll use existing list. Nah, kita akan mencari dokumen dari database yang akan kita gunakan. Tadi kita simpan di dokumen, kemudian tadi dinamai dengan database alamat. Kita buka. Nah, tadi kita membuatnya di set 1. Oke. Setelah itu, kita pilih insert merge file, pilih nama. Nah, kemudian untuk yang di bawah di kita pilih di sini letakkan alamat. Untuk melihat hasilnya, kita pilih preview result. Maka akan muncul kepada Bapak Ibu Aldi Rinaldi. Nah, Aldi Rinaldi dan alamat ini tercantum pada database yang ada pada Microsoft Excel. Nah, yang kedua ada Rina Cayaningrum. Kita lihat dengan cara menggeser. Nah, ini Rina Cayaningrum, Ilham Mulyana, dan Keisha Alfara. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah Table of Content. Table of Content ini biasanya digunakan untuk membuat daftar isi secara otomatis. Nah, langkahnya adalah dengan memilih menu reference, kemudian kita akan tentukan level dari setiap judul atau subjudul. Contoh yang daftar isi, kita akan beri level 1. Kita masuk menu reference, kemudian add text, kita berikan level 1. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, mencari setiap judul. Nah, untuk judul besar seperti tadi daftar isi, maka bab 1 pendahuluan juga akan kita beri level 1. Nah, kemudian untuk yang latar belakang, karena ini subbab dari bab 1, maka kita akan beri level 2. 1.1 level 2. Kemudian rumusan masalah juga level 2. Kemudian 1.3 ini level 2 juga. Nah, untuk LDR 1.13.1 ini berarti kita akan beri level 3 karena merupakan subbab dari batasan masalah. Level 3. Lampu juga sama, berarti level 3. Nah, untuk tujuan penelitian ini 1.4 masuknya ke level 2. Nah, kemudian ada 1.4.1 ini berarti level 3 karena subbab dari tujuan penelitian. Ini juga sama level 3. Dan yang selanjutnya ada manfaat penelitian, ini masuk ke level 2. Nah, setelah selesai sampai bawah, nah ini kan awalnya memang sudah ada nomor halaman. Nah, setelah selesai kita beri level semuanya pada judul-judulnya. Kita letakkan cursor di bawah daftar isi, kemudian kita pilih table of content. Kita bisa pilih jenisnya yang kita ingin tahu yang mana, misalkan kita pilih jenis yang pertama. Nah, maka secara otomatis daftar isi muncul seperti ini dengan halaman-halaman yang sudah
kita atur sebelumnya. Seperti ini. Mudah bukan? Yang terakhir adalah print. Print merupakan fitur yang digunakan untuk mencetak dokumen. Namun, sebelum melakukannya, kita harus periksa dulu dokumen kita apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk mencetak dokumen, caranya bisa masuk ke menu File, kemudian pilih Print. Atau kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl plus V. Nah, setelah kita bisa menentukan apakah ini sudah benar posisinya, nah, kita bisa pilih yang pertama copies. Di sini adalah jumlah salinan yang akan kita pilih. Misalkan kita akan membuat 2 rangkap, berarti copies ini kita ganti menjadi angka 2. Atau misalkan kita mau buat beberapa rangkap, maka kita masukkan jumlah rangkap, jumlah copies yang akan kita print. Nah, kemudian yang kedua, kita pilih jenis printer yang sudah terhubung pada komputer, biasanya ditandai dengan kata ready. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kita setting dari mulai kertas, ukuran kertas, jenis kertasnya, dan kemudian setelah selesai diatur, maka kita klik tombol print. Maka dokumen akan tercetak pada printer yang sudah terhubung di komputer tersebut. Sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.